Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di channel Guru Kampung untuk membahas kajian-kajian ilmiah yang ringan-ringan saja, karena nanti kalau berat kita nggak kuat. Dan jangan rindu. Kenapa? Berat. Kamu nggak akan kuat. Biar aku saja. Hari ini kita akan membahas tentang singkong. Untuk yang tidak tahu singkong bisa lihat di filmnya yang sekarang sudah tayang di bioskop. Itu kingkong, Pak. Bapak salah. Iya, maaf. Ya, sekarang kita cari kebun singkong aja. Kita mau minta singkongnya. Pak. Deket sini yang ada kebun singkong mana, Pak? Oh, kebetulan itu ada si Udin. Din, tolong Din, cabutin singkong Din. Minta Din, Bapak Din. Minta 2 ya Din. Udin malah lari. Gimana itu? Kenapa dia lari? Sepertinya itu bukan kebunnya si Udin. Ya sudah, biarin aja Udin berlari. Kita beli aja singkongnya di pasar. Manihot esculenta atau nama lain dari singkong ini tumbuh subur di Indonesia, dan dari semua bagian tubuhnya sangat bermanfaat semua, dari mulai daun, batang, sampai umbinya itu sendiri. Nanti kita akan bahas satu persatu untuk masing-masing manfaat dari bagian-bagiannya. Oke, yang pertama adalah daun. Cabut daun singkong mesti marah-marah gitu ya? Itu udah dari sananya. Kenapa jadi cabenya yang dimakan? Daun singkong yang kaya akan serat sangat bermanfaat buat kalian-kalian yang mengalami gangguan seperti ini. Tolong, nggak mau keluar nih. Terus bagaimana nasib saya, Pak? Tangkai daun singkong bisa juga digunakan untuk ini. Lumayan daripada buang-buang uang. Bapak terlalu ngirit, Pak. Mungkin efek tanggal tua, gak bisa beliin kamu mainan. Sekarang batang pohon singkong kira-kira buat apaan ya? Ya ditanam lah. Polisi aja nanam singkong, masa kamu kagak? Sekarang singkongnya itu sendiri, singkong mengandung banyak zat yang bermanfaat. Yang pertama karbohidrat, kalsium, kalium, zat besi, dan banyak lainnya. Yang jelas, singkong bikin kamu cepat kenyang. Terus apa hubungannya singkong sama asam lambung? Dan biarkan ku menatapmu dengan perasaanku yang menggebu tiada henti. Sebelumnya perlu kamu ketahui dulu bahwa sifat zat itu ada 3, asam, basa, dan garam. Oke, kita masuk ke asam. Ciri-cirinya adalah rasa asam, meskipun tidak semuanya, apabila terlarut akan menghasilkan ion H atau hidrogen, membuat lakmus biru berubah menjadi merah, bersifat korosif,
bersifat mengantarkan arus listrik, derajat keasaman atau pH kurang dari 7. Contohnya dari yang terendah adalah asam yang dihasilkan oleh jeruk, kemudian ada asam cuka, semakin tinggi jadi asam lambung, kemudian ini air aki atau H2SO4. Bau ketek termasuk nggak Pak? Kenapa kaget? Belum pernah lihat ketek asam. Selanjutnya adalah basa. Basa adalah lawan dari asam, mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Umumnya rasanya tawar atau pahit, terasa licin saat bereaksi dengan minyak dari kulit. Apabila terlarut akan menghasilkan ion OH- atau hidroksida, membuat warna lakmus merah menjadi biru, bersifat menghantar listrik, dapat menetralkan asam, dan pH keasaman lebih dari 7. Contohnya adalah, kita mulai dari yang paling rendah, ada soda kue, pasta gigi, sabun mandi, kemudian deterjen, pembersih lantai, yang terakhir adalah soda api. Kayak mau buka minimarket. Sombong amat. Berikutnya adalah garam. Garam merupakan senyawa yang terbentuk dari reaksi asam dan basa, mempunyai sifat netral atau pH sama dengan 7. Contoh yang sering kita lihat adalah NaCl atau sering kita sebut dengan garam dapur. Kemudian ada KCl, kalium klorida, yang sering kita sebut dengan garam pupuk. Kenapa Pak? Baru tahu ya? Selanjutnya saya akan jelaskan tentang asam lambung. Asam lambung merupakan asam yang lumayan tinggi dengan pH 1,5 sampai 3,5. Asam lambung dihasilkan oleh dinding-dinding lambung yang berfungsi pada pencernaan adalah untuk menghancurkan makanan dengan sifat keasamannya. Pada kondisi tertentu asam lambung akan meningkat, seperti contoh ketika kita banyak mengkonsumsi makanan yang bersifat asam. Dan ketika asam lambung meningkat tersebut, maka asam lambung akan naik ke kerongkongan. Hal itu dikarenakan karena desakan gas-gas yang dihasilkan oleh asam lambung. Ketika gas-gas itu berkumpul menjadi satu, maka kondisi lambung akan sedikit membesar dan akan menekan ke atas. Dan organ yang tertekan itu adalah hati. Makanya ketika asam lambung naik, maka kita akan merasakan sedikit nyeri pada ulu hati kita. Lambungmu dekat dengan hatiku. Orang Jawa bilang namanya angin nonjok. Seberapa kuat tonjokannya? Makanya hindari perilaku yang dapat meningkatkan asam lambung seperti ini. Cantik makannya banyak. Tipenya bapak ini. Gak perlu sampai makan pelepah pisang juga kali Pak. Apalagi yang ini. Terus cara singkong mengalahkan asam lambung gimana? Singkong merupakan makanan yang bersifat basa, di mana basa itu bisa menetralkan asam. Jadi asam lambung yang ada di perut kita yang telah membentuk gelembung-gelembung itu yang susah keluar gelembungnya itu, ketika kita makan ini maka gelembung-gelembung itu akan pecah. Pecahnya itu nanti akan keluar bersama gas yang dihasilkan oleh singkong ini dalam bentuk kentut ya. Nah, Sepertinya sudah aman, bisa kentut di sini.
Mungkin dia nggak sengaja.